Langsung aja, langsung aja ya teman-teman. Mulai prakteknya. Yang pertama yang harus kita siapkan sebelum facial, pastinya ada handuk untuk menutup selimut, kemudian handuk di atasnya untuk menutupi bagian dada supaya tidak kotor ya mengenai selimutnya. Setelah itu satu handuk ini untuk bagian punggung, satunya lagi ini untuk menutup bagian kepala. Nah, cara melipatnya seperti ini. Sebelum facial, pastinya tangan kita harus bersih dulu. Jadi kita cuci tangan dulu sebelumnya. Tigain? Tigain? Iya, iya. Oh, enggak. Iya, iya. Untuk tahap awalnya, kita pakai mic cleanser. Mic cleansernya ini all skin type. Kita tuangkan secukupnya ke cawan. Suaranya jelas ya teman-teman? Jelas, Kak. Oh ya, oke. Kalau nanti ininya ada yang nggak jelas atau kurang dekat, disampaikan aja ya. Nah, yang pertama, kita oleskan mic cleanser ke 5 titik bagian wajah, dagu, pipi kanan kiri, hidung, kemudian dahi. Sisanya leher. Yang pertama kita ratakan dulu. Lalu mulai gerakan rotasi dari dagu. Rotasinya ke atas ya, jangan ke bawah. Ke atas. Ini penekanan, kemudian ngambang. Tapi jangan terlalu tekan juga karena tahap mic cleanser ini fungsinya untuk membersihkan. Karena ada bahan aktif, jadi jangan sampai mic cleanser ini masuk ke dalam kulit. Jadi karena untuk ini slow motionnya aja, gerakannya itu rotasi dari dagu ke arah bawah telinga, kemudian cuping bibir, rotasi lagi ke arah tengah telinga, kemudian hidung ke arah pelipis. Kemudian gerakan seperti ini, menggunting, kemudian rotasi hidung, rotasi di bagian dahi, lalu di bagian pelipis, kemudian ke leher, ke arah atas. Nah, cukup. Lalu angkat menggunakan spons. Coba geser. Di setting dulu supaya kelihatan lebih jelas. Iya. Setelah itu angkat menggunakan spons. Gunakan spons yang satu kali pakai. Ini sebelum spons ini mengembang, soalnya dia sponsnya bentuknya seperti ini. Cukup dimasukkan ke dalam air aja, terus nanti bentuknya jadi seperti ini. Kemudian diangkat cleansernya. Dibilas sampai 2 kali. Pastikan sampai benar-benar terangkat sisa cleansernya.
Nanti aja. Selanjutnya menggunakan mic cleanser, hair cleanser foam. Ini yang normal ya, normal to dry. Tuangkan sedikit ke telapak tangan. Lalu kita gosok-gosokkan. Sebelum kita gosokkan itu dikasih air sedikit. Setelah itu digosok-gosokkan sampai berbusa. Kemudian kita aplikasikan ke wajah. Ratakan dulu. Lalu kita lakukan gerakan yang sama seperti tadi, tapi ini lebih cepat. Karena ini sabun wajah, jadi harus cepat. Karena manfaatnya hanya untuk angkat sisa-sisa kotoran yang menempel di wajah, seperti debu, sisa make up. Setelah itu angkat kembali. Kemudian bilas satu kali lagi. Jangan lupa airnya itu selalu diganti. Jadi air yang tadi untuk mengangkat mic cleanser sudah dibuang, terus diganti dengan yang baru untuk mengangkat sabun. Untuk mengangkat sabun atau mic cleanser itu juga tahapannya sama, sponsnya itu diarahkan dari dagu ke bagian bawah telinga, selanjutnya dari cuping bibir ke tengah telinga, sama seperti tadi. Cuping hidung ke arah sini atas, kemudian di bagian ini atas bawah, kemudian hidung, terus dahi. Nah, ini di bagian mata jangan ditekan, tapi hanya ngambang aja. Terus bagian leher. Tahap selanjutnya menggunakan soft peel. Kita tuangkan ke cawan cukupnya. Letakkan dulu di 5 titik wajah. Ratakan. Nah, ini kita tunggu dulu. Sambil kita tunggu, kita nyalakan steam-nya. Jadi nanti pada saat kita mau pakai uap ini, steam-nya itu sudah siap. Nyalakan dulu. Pilingnya ini kita angkat. Caranya, tangan yang satunya itu kita stretching seperti ini, kemudian yang satunya menggunakan jari tengah dan jari manis rotasi seperti ini. Gerakannya juga areanya sama. Yang pertama kita angkat itu bagian dagu, terus arahnya ke samping kanan dulu sambil stretching ke arah bawah telinga.
Jadi sama ya gerakannya, rotasi dari dagu, kita stretching. Ke bawah telinga. Yang sebelahnya, kasih juga. Jenis feeling ini tuh kan banyak ya teman-teman. Ada yang dia scrub gitu. Kalau scrub dia biasanya kasar karena dia ada butiran-butirannya, ada granulnya. Kalau ini yang saya pakai ini dia bentuknya itu lotion, sehingga ketika diaplikasikan ke wajah terus kita kasih gerakan rotasi seperti ini untuk mangkapnya itu nggak perih. Biasanya kalau yang dia scrub ada granulnya itu, kalau kita gosok-gosok ini di sebagian kulit yang dia kulitnya sensitif, tipis gitu, suka terasa perih gitu. Jadi Sofir ini tuh hampir di setiap jenis kulit itu mereka nggak ada keluhan gitu, merasa nyaman. Di bagian hidung kita rotasi juga. Nah ini bisa teman-teman lihat. Jadi dia seperti ini setelah diangkat. Di bagian sini juga kita rotasi. Kita bersihkan. Ini udah nyerap. Kita bersihkan. Setelah itu kita akan menggunakan spons lagi. Kita angkat sisa pilihnya. Untuk membersihkan pilihnya ini harus benar-benar dipastikan kita harus benar-benar bersih, harus pastikan benar-benar bersih. Jadi boleh berulang-ulang untuk mengangkat sisa pilihnya.
Sebelum wajah diuap, sebelum kita tutup bagian mata dulu menggunakan kapas basah. Nah, kita di sini perlu komunikasikan kepada pasien panas atau tidaknya, karena memang ini menyangkut kenyamanan pelanggan kita juga. Jadi kurang lebih 30 cm jaraknya. Sambil kita uap wajahnya, sambil kita vakum ya. Vakumnya, ini caranya di dagu dulu. Sama ya. Jangan lupa di bawah-bawah dulu. Nah, terutama di bagian itu, agak kanan-kanan. Dan sebelum itu, biasanya yang lebih banyak komedi. Samping caranya itu vakum ini kan ada lubangnya teman-teman. Nah, pada saat kita menekan ini ditutup. Pas buka, ini kita buka juga. Pas ngangkat, kita buka. Kalau kita makan ditutup, ini dibuka. Ini kan dibuka. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dua kali putaran.
skinnya. Terus seperti ini. Oke. Ini fungsinya untuk nanti pada saat kita sudah dapat komedonya itu, kita masukin ke sini. Ya. Nah, untuk ekstraksi komedo, untuk mencari komedo, kita mulai dari bagian dahi dulu. Ke bagian dahi. Misalkan di bagian dahi tidak ada, kita bisa lanjut ke bagian hidung. Nah, ini jangan didapati ya teman-teman. Bisa di bagian sini pun kita ada. Kelihatan nggak teman-teman? Ini komedonya keluar. Mungkin harus kita zoom. Zoom. Jadi kadang kita pencet di sini yang keluar di mana kayak gitu. Misalkan kita mau ngambil komedo yang ini. Nah, biasanya di sekitaran juga keluar gitu. Sudah terlihat jelas ya, teman-teman. Perlu hati-hati kalau untuk ekstraksi komedo di bagian hidung itu kita pakai perasaan ya teman-teman. Jadi nggak boleh terlalu kencang, itu nanti tamu juga akan tidak nyaman kalau misalnya kita kencang gitu. Kita pastinya kayaknya tamu itu balik lagi kan untuk facial ke tempat kita. Nah, untuk tahap ekstraksi komedo ini kita pun ada tekniknya gitu. Jadi kalau kita asal-asalan pencet itu nanti tamu kapok gitu facial kita. Di sana facialnya sakit banget gitu. Nah, kita harus bisa memberikan kenyamanan ke tamu kita, ke pasien kita, walaupun kita dalam tahap yang sakit gitu ibaratnya ini. Ini memang sakit gitu, tapi kalau misalnya kita tahu tekniknya, itu akan tidak terlalu sakit. Jadi penekanannya pelan aja, tapi kita kenain semua. Misalkan kita udah lihat nih ada komedo di sini gitu. Nah, kita pencet sebelah sini, oh nggak keluar juga, kita pencet sebelah sini. Jadi semua sisi kita kenain. Kadang kita mau mencet sebelah sini, yang sebelah sini keluar, kadang seperti itu. Dan untuk mencet komedo juga kita jangan gini ya teman-teman, jangan digeser seperti ini, tapi ditekan. Nah, pinset ini gunanya misal ada komedo yang sudah ditekan tapi nggak keluar. Nah, itu kita bisa cabut pakai ini. Jadi, kalau misalkan komedo kita udah tekan menggunakan sendok unang nggak keluar, itu jangan dipaksa. Misalkan sudah keluar seperti ini, tapi kok nggak keluar juga, itu kita bisa cabut pakai sendok unang. Pakai pinset. Lubang ini ya, ada yang di dalam, ada yang di luar. Ya, ada yang di luar, ada yang di dalam. Misalkan coba ada yang di dalam. Jadi kadang kita lagi mencet yang sebelah sini, yang di luar keluar. Jadi sebenarnya tergantung di mana jenis komedonya. Jadi ada komedo-komedo yang seperti model ini kan,
dia memang cenderung di bagian hidung ini pori-porinya besar. Jadi hampir di setiap pori-pori itu ada. Makanya kenapa kadang kita lagi mencet yang sebelah sini, yang sebelah sana keluar. Gitu. Nah, misalkan yang ini kan dia blackhead ya. Bisa kita cabut. Setelah itu di bagian ini jangan lupa ya teman-teman, di bagian bawah cuping hidung jangan lupa, soalnya kadang di sini terlewat. Sudah di bagian hidung sudah kena semua. Itu ada satu teknik juga, selain menggunakan pinset dan sendok guna, kita bisa menggunakan tisu juga, dibagi dua seperti ini. Kemudian kita tekan di sini. Teman-teman bisa lihat ya, kemudiannya keluar. Tapi ini harus hati-hati, karena kalau misalkan kita terlalu tekan dan kita tekniknya itu ditarik ini, disedot kayak gitu, itu bisa luka. Jadi harus hati-hati kalau untuk teknik ini harus pelan-pelan aja, harus ditekan. Ini biasanya nggak terlalu sakit kalau pakai teknik ini. Cuma nggak semua kok jenis komedo bisa pakai teknik ini. Jadi kalau komedo-komedo yang kering gitu, yang pori-porinya lebih kecil, tapi isi komedonya di dalamnya lebih besar itu biasanya agak sulit pakai ini. Jadi kita lihat jenis komedonya juga. Biasanya komedo-komedo yang ada di pori-pori besar seperti ini kan dia gampang banget. Nah, dari hidung ini kita sampai ke pipi, semua di ini ya, sampai di bagian dagu. Setelah sudah selesai semua, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu alat high frekuensi. Nah, ini fungsinya untuk antiseptik, untuk membunuh kuman, bakteri penyebab jerawat, untuk mengurangi kemerahan setelah ekstraksi. Nah, caranya seperti ini. Nah, sama ya, dari dagu, dirotasi. Ini juga sama, 2 kali putaran. Selesai, lanjut ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya ini face massage. Ini tahap yang untuk relaksasi ya teman-teman, setelah tadi akhirnya kita sakitin. Kita ekstraksi komedo itu kan memang sakit ya. Pasien itu pasti tegang, terus apa ya, otot-ototnya tuh pasti tegang, terus
pasti nggak nyaman lah ya kalau untuk ekstraksi itu. Nah, saya sudah sampaikan tadi tekniknya supaya mengurangi ketidaknyamanan itu gimana caranya gitu supaya tidak terlalu sakit. Nah, ini lanjut ke tahap yang untuk relaksasi. Nah, tahap pertama itu kita ini namanya touch. Touch ini jadi membuat tangan kita itu hangat dulu. Setelah itu letakkan di bagian kedua telinga. Nah, kita praktekkan ya. Jadi yang pertama itu kita letakkan dulu cream massage-nya ke tangan, kedua tangan. Terus kita gosok-gosokkan. Setelah itu letakkan di kedua telinga. Diangkat pelan-pelan. Nah, nanti jangan lupa sebelum kita massage itu kondisi ruangan itu sudah dalam keadaan lampunya itu dimatikan. Jadi supaya lebih rileks samanya. Kedua telinga, dahi dan dagu. Setelah itu kedua mata. Buka pelan-pelan. Tarik di bagian tengah antara alis menggunakan jari jempol. Nah, sebelum di massage kita warming up dulu. Jadi ada tekan titik saraf di bagian wajah. Pertama tekan di bagian di antara kedua alis. Sekarang kemudian di bagian ini ya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi ini lurus di highline tapi lurus dari titik yang tadi. Sekarang pelan-pelan sambil kita tanyakan kepada pasien apakah tekanannya sudah cukup atau kurang. Terus di pangkal alis pelan di bagian tengah alis pelan ujung alis pelan pelipis karena di bagian daerah sekitar mata itu otot-ototnya lebih halus, jadi kita nggak boleh terlalu tekan. Tekan pelan aja, angkat pelan-pelan, kemudian di cuping hidung. Cuping hidung, di bawah hidung, cuping bibir, kemudian di bagian kedua pipi kanan kiri, di dagu, kemudian gerakan mengetik-ketikan di bagian bawah dagu. Nah, setelah itu lanjut tekan lagi titik ini, lalu oleskan ke massage-nya. Oleskan ke wajah. Kemudian kita ratakan. Setelah rata, kita mulai gerakan pertama. Ini kita gerakan pertama di bagian dahi dulu ya teman-teman. Jadi urutannya itu dari dahi dulu, ada beberapa gerakan nanti, terus bagian sekitar mata, kemudian hidung, bibir, pipi, rahang, sini, telinga, dan dada serta punggung. Jadi gerakan pertama dulu untuk bagian dahi, itu kita menggunakan akar tangan, letakkan, kita kasih penekanan, sambil kita sampaikan ke pelanggan terlalu kencang atau sudah cukup atau kurang kencang ya teman-teman ya. Nah dari tengah dulu sini, kemudian ke kanan sini. Jadi areanya itu 1, 2, 3 menggunakan akar tangan. Kemudian ke sebelah kirinya 1, 2, 3 kembali ke tengah. Gerakan selanjutnya rotasi, kemudian pusat. Rotasi lagi, pusat, rotasi lagi, pusat. Nah ini kita gerakannya itu berirama ya teman-teman. Jadi pelan,
Ini yang akhirnya akan membuat kenyamanan ke pelanggan kita. Nah, biasanya kalau udah tahapan ini, pelanggan itu tertidur. Nah, gerakan ini lanjut ke gerakan zigzag menggunakan dua jari, jari tengah dan jari manis. Tapi akar tangan kita itu di bagian kepala ya teman-teman. Jadi nggak kayak gini, nggak ngambang, tapi ditempelkan. Jadi ada tenaganya. Nah, ini zigzag, rotasi pelipis, kemudian gerakan vibrasi. Jadi kalau tadi hanya mengusap, ini gerakan ada getarannya. Sama seperti tadi area yang dipijatnya, kanan dulu, lalu lanjut ke daerah sebelah kiri. Nah, samping. Nah, setelah ini rotasi lagi. Lalu mengetik-ngetikan daerah sekitar mata ke arah dalam ya teman-teman. Jadi tidak keluar, tapi ke dalam. Setelah itu menjepit alis atau mencubit. 1, 2, 3. Kemudian rotasi bawah mata. Nah, menggunakan satu jari aja teman-teman, karena ini tadi yang saya sampaikan, di area sekitar mata itu ototnya lebih halus, jadi kita tidak perlu penekanan yang kencang, pelan-pelan aja. Sini. Kemudian mengusap. Nah, ini pelan. Nah, ini boleh kencang di bagian jari. Setelah itu, lanjut ke rotasi hidung. Nah, ini nggak boleh terlalu lama di sini, teman-teman. Soalnya biasanya kalau terlalu lama gini, itu ngap. Jadi, teman-teman, rotasi 1 kali aja ke atas, kemudian seperti ini. Berjalan, jangan di tempat. Jadi, rotasinya itu berjalan. 1, 2, langsung ke atas. Nah, kemudian, aku pressure di bagian samping kanan kiri hidung menggunakan 3 jari. Jangan lupa teman-teman, kalau kita sebagai beautician ini nggak boleh kukunya panjang, karena kalau udah lagi massage kayak gini, nanti kalau kukunya panjang akan memberikan rasa ketidaknyamanan ke pelanggannya. Tekan, kemudian gerakan menyapi. Ini diulang 2 kali ya teman-teman. Setiap 1 kali gerakan, 1 gerakan diulang 2 kali. Setelah itu mengusap secara bergantian kanan kiri hidung. Gerakan seperti ini. Ini yang manfaatnya ngangkat garis smile line dan pipi yang kendur gitu, supaya kencangkan. Jadi manfaat face massage ini kan juga selain melancarkan peredaran darah, dia mengencangkan kulit. Jadi semuanya kita bawa ke atas supaya kencang ya. Semua kita usap ke atas. Nah, ini juga sama gerakan yang buat ngangkat smile line. Ini nambah, kita kasih tekanan. Kita angkat, ini nambah, kita kasih tekanan. Nah, ini kita kasih gerakan vibrasi. Nah, itu lanjut ke rotasi telinga.
Batasi bawah dagu, menuju ke bawah telinga, menggunting, mengusap, lalu vibrasi. Nah, biasanya kan di sini ada yang punya double chin. Supaya mengurangi double chin-nya. Kita angkat leher. Setelah ini kita tekan di bagian pundak. Nah, kita lanjut gerakan masas bagian dada dan pundak. Tangan sebisa mungkin jangan sampai lepas dari badan pelanggan. Jadi ketika kita mau ngambil krim lagi untuk pijat bagian dada dan punggung, itu kita tangannya satu masih nempel ya teman-teman. Kemudian kita ambil, oleskan, lalu kita ratakan dulu sampai ke dalam, sampai ke bagian punggung. Sudah rata, lalu kita mulai gerakan rotasi. Rotasi bagian dada, lanjutkan ke bagian bawah punggung. Nah, kita tarik di sini secara bergantian, kanan kiri, kita angkat bersamaan, lanjut ke pundak. Kita gosok-gosok di sini, tekan-tekan menggunakan 3 jari, kanan kiri, lanjutkan ke bagian leher. Nah, di bagian leher ini kita arahkan ke atas pijatnya, arahkan ke atas, kemudian kita tekan di titik ada tengkuk, di sini ada tengkuk. Nah, di tengkuk ini kita tekan-tekan kanan kiri, kemudian di tengah, kemudian lakukan gerakan rotasi lagi kurang lebih ya 3 kali sampai ya di bagian ini pastinya kamu juga akan merasakan lebih nyaman karena kan namanya kita facial kan baringan lama gitu kan. Jadi pasti di bagian punggung ini ketika tahap ini kamu akan merasakan relax, akan merasakan nyaman. Ini yang nantinya akhirnya akan membuat kamu itu terngiang-ngiang sama facialnya kita gitu. Enak facial di sana pijatnya itu sampai ke dada, ke punggung gitu kan. Pasti akan terngiang ketika mereka merasakan wajahnya udah kasar, badan udah pegel-pegel, pasti keingetnya sama kita gitu. Jadi memberikan pelayanan itu totalitas istilahnya kalau menjadi beautician kita. Sudah sampai sini, kita lanjut ke bagian atas lagi. Terus kita tekan pijat-pijat di bagian kepala. Oke, terakhir kita tes lagi seperti tadi. Kemudian rapikan, tunduk, terus kita tahap terakhir masker. Nah, maskernya ini kita beda ya, lain daripada yang lain. Mungkin teman-teman juga baru lihat masker model seperti ini. Jadi di dalam satu pack ini ada kain kasarnya. Ini disebut istilahnya tuh masker jala. Nah, ada kain kasarnya ini untuk melapisi wajah sebelum nantinya diaplikasikan masker. Nah, untuk maskernya sendiri dia bubuk. Nah, nanti kita larutkan menggunakan air. Jangan lupa sebelum kita mengaplikasikan maskernya, kita angkat dulu. Nanti. Jangan lupa ini kain kasarnya kita aplikasikan dulu. Nah, sebelum diaplikasikan ini kita ambil dulu untuk gunting supaya nanti untuk
nafasnya ya teman-teman. Jadi digunting dulu supaya ada lubang. Tolong kasih air murah. Jangan lupa kita pakai kapas dulu ya teman-teman. Kita aplikasikan maskernya. Kalau aplikasiin maskernya sama ya teman-teman. Dari bawah. Sama seperti pembersihan tadi. Nah ini nanti kita tunggu sekitar 15 menit sampai maskernya kering. Baru nanti kita peel off. Seperti ini sampai sudah rata ya teman-teman. Setelah itu kita tinggal tunggu lebih 10 sampai 15 menit untuk maskernya kering ya. Di mana namanya? Oke teman-teman, sambil nunggu maskernya kering, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman, silakan. Izin bertanya dong Kak. Ya silakan. Kalau tadi pas tahapan ekstraksi komedo kan langsung apa tuh namanya? HF? Tadi tuh lupa. Langsung itu apa? HF itu. Ya. Apa kalau setahu saya sih apa sih kan pakai serum gitu, itu boleh dilewatin, emang nggak pakai serum gitu? Oh ini kan yang saya kasih materinya ini vessel basic. Jadi memang ya vessel basic seperti ini. Kalau untuk sampai tahapan serum dan lain-lain itu udah ke materinya yang advance sih Kak. Gitu. Jadi ini saya kasih materinya, materi vessel basic yang memang tidak menggunakan serum dan lain-lain. Gitu. Kalau menggunakan serum kan nanti ada alat lain-lain lagi. Nah saya di sini memberikan materinya itu vessel basic. Jadi yang tadi saya peragakan itu tahapan dari vessel basic Kak. Kayak gitu. Terima kasih. Kalau misalkan mau tahu tahapan yang pemakaian serum kayak gitu bisa nanti ikut yang materi advance-nya Kak. Jadi ini untuk materi basic. Iya. Oh ini tuh basic ya. Iya Kak. Terus kalau misalnya yang pakai alat-alat portable nih, tadi kan vakum, yang pakai vakum itu bisa pakai vakum yang 150-an gitu. Yang 150-an itu bisa kan? Bisa banget Kak. Jadi misalkan Kakak gitu. Untuk pemula gitu pengen dari home treatment dulu gitu ya, nggak langsung ke salon atau buka klinik itu bisa Kak. Jadi pakai portable, pakai vakum portable gitu bisa. Jadi kan lebih simpel juga kan bawanya, nggak perlu kalau yang model copper gitu kan, yang 4-in-1, 6-in-1 gitu kan besar alatnya. Jadi kalau pakai portable gitu nggak masalah. Terus aku mau nanya kalau misalnya diuap itu kan biar pori-porinya besar jadi lebih mudah ngangkat komedonya. Nah kalau misalnya pas kita lagi ngangkat komedo terus pori-porinya mengecil, boleh dipakein uap lagi gitu, diulang lagi pakai uap? Iya boleh Kak, boleh dipakai uap lagi. Oke. Iya. Oke deh, segitu aja. Makasih. Sama Kak. Yang lain, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman lain mungkin ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan khusus facial, terus kok beda dengan step by step saya, itu memang
kalau saya pribadi menerapkan step by step yang saya dulu pernah diajarkan oleh trainer saya waktu semasa saya di training di Balisari, Martapila Art, dari Martapila Art. Jadi dulu kan saya sebelum akhirnya ditempatkan di Martapila Art Spa Pontianak, saya ada pelatihan dulu. Jadi di Bali saya kurang lebih selama 7 bulan. Di sana saya diajarkan facial treatment. Nah, seperti inilah tahapannya. Gitu. Jadi mungkin ada yang kok beda gitu tahapannya. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang massage dulu kayak gitu kan. Nah, itu memang setiap apa ya namanya kayak salon kayak gitu punya teknik masing-masing gitu, punya teknik sendiri-sendiri. Yang saya ajarkan kali ini memang step by step teknik dari Martapila Art Salon and Spa gitu. Oh ya Kak, izin bertanya lagi, maaf lupa tadi. Ya, nggak apa-apa Kak, silakan. Boleh? Kalau apa sih estimasi apa misalnya waktu uapnya itu berapa menit sih kita harusnya, terus misalnya dari feeling itu berapa menit gitu? Dari feeling, maksudnya misalnya kalau misalnya lagi nge-feeling tuh berapa menit, terus uap berapa menit gitu. Oh, ya kurang lebih kalau feelingnya ya 5 menit, terus uapnya sendiri 5 menit. Tapi kalau misalkan kakak kayak kurang, dirasa kurang gitu ya, kayak susah gitu pada saat ekstraksi komedonya, ya boleh ditambah. Lagi belajar benar. Gimana Kak, maaf? Jadi kalau untuk feelingnya sendiri, mengangkat feelingnya itu kan, kalau untuk feeling yang tadi saya tunjukkan itu, dia jenisnya feelingnya feeling lotion. Jadi nggak bisa langsung diangkat. Diratakan. Setelah diratakan, kita tinggal dulu nih, didiamkan dulu sambil kita menyiapkan kapas basah untuk menutup mata pada saat uap. Terus kita siapkan alat-alat yang mau kita pakai pada saat ekstraksi komedo. Terus kita nyalakan juga gitu kan. Nah, setelah kita udah mempersiapkan itu, baru kita lanjut menggosok pilingnya itu. Nah, pilingnya itu kurang lebih kita gosok itu kurang lebih 5 menit sih Kak. Itu sampai benar-benar lengkap gitu. Oke. Berarti pilingnya 5 menit. Uapnya juga 5 menit gitu ya? Iya, itu Kak. Gitu aja deh. Terima kasih ya. Iya. Mohon maaf, teman-teman, ini karena memang Zoom meeting-nya ini limit ya. Jadi sambil kita nunggu kering, terus nanti ini rendering video record-nya, mungkin akan keluar dulu, nanti habis itu masuk lagi ya. Masih di link yang sama ya? Iya, masih di link yang sama. Kalau misalkan masih nggak bisa masuk, nanti saya bikin link yang baru. Iya. Untuk saat ini, mohon maaf teman-teman, saya belum bisa. Brosurnya itu kan ada kayak ada keterangan bagaimana cara menghadapi customer. Itu gimana maksudnya? Menghadapi customer gimana Kak? Ya yang komplain atau gimana gitu. Ini mungkin suami saya yang jawab ya teman-teman. Silakan. Oke. Oh baik Kak. Ini sebenarnya pertanyaannya kurang spesifik ya. Pertanyaan atau komplain dari customer itu seperti apa? Karena memang komplain itu ada setelah kita mencoba untuk mulai menjalani bisnisnya ya. Cuman memang rata-rata gitu kalau terapis baru mulai dan baru terjun itu tentu saja memang sesuatu hal yang wajar, mungkin nanti menghadapi berbagai macam komplain gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana caranya untuk mengatasi komplain tersebut. Ya salah satunya itu dengan belajar. Kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah menguasai materinya, kalau kita sudah bisa mengerjakan facial treatment-nya dengan baik, dengan benar, itu insya Allah komplainan pun akan bisa kita minimalisir. Gitu. Nah, cuman memang di iklan tersebut memang kita ada bimbingan ya, ada bimbingan khusus untuk alumni. Suatu saat nanti kalau misalkan ada kendala
dalam praktek atau menjalani bisnisnya, itu kalau misalkan ada masalah, ada kendala, itu bisa didiskusikan di grup, dan mungkin istri saya sebagai profesional terapis itu baru bisa menjawabnya. Jadi harus spesifik dulu nih, masalahnya apa, komplainannya seperti apa. Tapi mungkin biasa rata-rata kalau misalkan di salon atau di facial ini biasanya komplainnya seperti apa nih? Komplainannya biasanya sih Kak, dulu ya waktu saya awal-awal terjun ke dunia facial ini gitu, setelah facial kok jadi jerawatan Mbak gitu. Nah itu ternyata setelah saya pelajari, untuk ekstraksi komedo itu harus benar-benar bersih. Jadi salah satu penyebab kenapa habis facial itu kok malah jadi jerawatan, itu salah satu penyebabnya pada saat kita ekstraksi komedo, mengeluarkan komedo itu nggak benar-benar sampai ke akar, nggak benar-benar sampai keluar gitu. Akhirnya jadi jerawat gitu Kak. Jadi paling kita menjawabnya, oh iya Kak, bisa dilakukan facial untuk 2 minggu lagi Kak untuk membersihkan jerawatnya gitu. Jadi nanti biasanya kalau misalkan pasien datang lagi itu bekas komedo yang kita nggak bersih itu bisa kita ulang untuk dibersihkan gitu Kak. Biasanya sih komplainannya itu sih di awal pemula. Jadi untuk menghindarinya kita harus benar-benar teliti, harus benar-benar telaten pada saat kita ekstraksi komedo. Itu Kak. Pertanyaannya sudah terjawab Kak Yesi, atau mungkin bisa diperjelas kembali pertanyaannya seperti apa atau jenis komplainannya seperti apa. Cuman memang biasa sih kalau misalkan awal-awal kita mencoba memulai untuk membuka jasa atau bisnis facial treatment itu sih rata-rata sih komplainnya seperti itu ya. Seperti kok nggak bersih gitu, komedonya nggak bersih gitu, atau bahkan malah timbul jerawat. Biasanya sih seperti itu. Cuman ya memang masalah-masalah seperti itu biasanya timbul karena proses facial treatmentnya itu ke satu bisa jadi nggak bersih, belum nggak benar-benar bersih gitu, atau mungkin ada beberapa tahapan yang terlewat atau mungkin kurang maksimal. Gimana Kak? Udah terjawab sih Kak. Oh iya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lain, teman-teman boleh silakan. Kalau untuk produk, memang kita produk sendiri ya Kak. Oh iya. Produknya. Tapi itu sih bisa aja ya pakai produk yang lain ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai produk yang lain, itu bisa aja. Cuman kita udah coba berbagai macam produk ya. Ternyata produk yang kita biasa pakai itu apa ya, tidak bisa mengcover semua jenis kulit dari customer kita, dari pasien kita. Makanya kita buat produk sendiri untuk mengcover berbagai macam jenis kulit dan berbagai macam keluhan dari customer pasien kita. Ya, pesan saya juga kalau untuk facial treatment itu alat HF itu jangan sampai di skip ya Kak ya. Jadi HF itu juga yang bisa untuk membantu mencegah timbulnya jerawat gitu. Tapi itu juga ada kontraindikasinya ya Kak. Jadi kalau HF itu nggak boleh untuk ibu hamil. Jadi Kakak misalkan dapat pelanggan pasien yang lagi hamil itu HF itu di skip gitu. Terus kalau misalkan ada kelihatan kok kayaknya komedonya ini kok susah dikeluarin gitu, mendingan di skip aja. Karena nanti kan nggak pakai HF, jadi takutnya nanti pada saat kita facial ibu hamil kok jerawatan itu kita mendingan saranin untuk pakai skincare aja yang aman untuk ibu hamil. Jadi facial kita bantu untuk ngeluarin komedo-komedo yang memang tidak rawan untuk jerawat. Jadi ada memang komedo itu yang dia susah gitu untuk dikeluarin, yang akhirnya kalau kita paksa dan nggak keluar tuntas itu malah jadi jerawat. Oh ya, kalau misalnya tadi kan kalau pasien tadi kan mukanya nggak jerawatan ya, jadi mungkin kayak aman gitu. Kalau yang jerawatan itu gimana? Nah itu materinya memang beda lagi ya Kak. Jadi beda di facial basic ini kan memang kita
penanganannya di kasus yang memang cenderung kulitnya itu normal to dry, terus tidak ada masalah gitu. Jadi facial basic itu untuk kasus-kasus yang seperti jerawat, flek itu masuknya ke materi advance, Kak. Kalau misalkan pemula ketemu pasien seperti itu, tindakannya seperti itu. Kalau pasien misalkan kakak gitu ya sebagai beautician pemula ketemu kasus jerawat itu sebaiknya jangan di apa-apain, Kak. Jadi di skip aja, terus kita edukasi ke pasien kita itu untuk menggunakan skincare yang khusus untuk jerawat. Gitu. Jadi kita jangan berani-berani untuk mencet-mencet jerawat, Kak. Kalau untuk pemula gitu ya. Walaupun jerawatnya cuma 1-2 gitu ya? Iya, di skip aja, Kak. Pokoknya kalau udah pasien kita itu jerawat, terus kita kasih pemula, itu mending di skip aja, terus kita edukasi ke pelanggannya, ke tamunya, itu untuk menggunakan skincare yang khusus untuk jerawat. Selain itu, kita berikan tips-tips seperti kurangin makanan-makanan yang pedas, terus mengandung banyak gula, lemak, yang goreng-goreng, nah gitu. Jadi kita kasih tips-tips juga ke pelanggan selain kita facial rutin, terus kita pakai skincare rutin, itu ada pola makan dan pola hidup yang harus kita atur juga gitu. Seperti nggak boleh begadang, terus makanan-makanan yang harus dihindari. Terus kalau misalnya pakai HF, itu kan aliran listrik ya? Gimana, Kak? Ya nggak sih? Itu tuh ngalirin listrik kan? Iya, betul. Boleh nggak sih kayak misalnya kalau pasiennya lagi pakai cincin gitu atau kalung harus dilepas dulu apa aman aja? Iya, betul. Jadi ya itu pertanyaan yang bagus, Kak. Jadi memang kalau misalkan kita dapat pelanggan facial nih, itu yang namanya perhiasan itu harus lepas, dan kita sebagai beautician-nya juga harus lepas perhiasan. Oke. Ya, betul. Terus kalau misalnya nih ada pasien yang nanya, aman nggak sih facialnya gitu? Aman. Karena kan pasti mikirnya, pasti kan kalau orang yang ini mikirnya harusnya kan sama perawat atau dokter gitu gimana Kak? Kalau misalnya ada pasien yang misalnya mau coba facial tapi dia tuh kayak ragu gitu, soalnya takut mikirnya tuh harusnya kan facial tuh sama perawat, sama dokter gitu, sama dokter kecantikan gitu. Itu gimana? Oh enggak, Kak, jadi pelaku facial itu nggak harus dokter, nggak harus perawat, nggak harus bidan, Kak. Jadi kita itu kalau misalkan meyakinkan pasien gitu ya, ada yang ragu seperti itu, kita yakinkan aja bahwa kita itu sudah mengikuti pelatihan facial gitu. Jadi misalkan kita mau buka suatu saat nih, kakak mau buka salon ataupun klinik gitu, itu juga kalau misalkan kita punya sertifikat itu salah satu hal yang akan meyakinkan customer gitu. Jadi kita sampaikan aja bahwa kita itu sudah melakukan pelatihan, dan di era sekarang itu bahkan ya dari dulu juga yang namanya beautician itu nggak harus dari kalangan medis, Kak. Gitu. Jadi yang penting kita sudah mengikuti pelatihan. Gitu, Kak. Terus kita sampaikan juga produk yang kita pakai itu memang sudah BPOM, terus alat-alat yang kita pakai juga sudah steril gitu kan. Nah, teman-teman kalau misalkan belum punya alat sterilizer, itu bisa cara mensterilkan alatnya itu direndam pakai detol. Jadi kita pakai cawan gitu atau mangkok. Jadi kita pakai mangkok gitu, terus diisi alkohol, dicampur air, terus sendok una sama pinsetnya itu kita rendam dulu sebelum melakukan. Jadi itu jadi salah satu tahap persiapan, Kak. Sebelum kita facial, itu kita menyiapkan peralatan dan produk-produk itu salah satunya peralatan yang disterilkan dulu menggunakan alkohol. Itu yang disterilkan cuma itu aja apa? Sendok una, sendok una, pinset, HF, kaca HF kan kayak gini ya, Kak. Oh HF juga di itu ya? Ya, alatnya yang ini ya, yang kacanya. Di bagian sininya ya, Kak. Itu dimasukin juga. Jadi HF-nya, karena kan ini juga dia biasa nyentuh yang kulit yang berjerawat gitu kan. Jadi itu harus disterilkan. Terus kita sampaikan juga, Kak, spons yang kita pakai juga spons disposable. Jadi spons yang kita pakai ini nanti Kakak juga perlu jelaskan ke pelanggannya. Kita pakainya ini loh, Kak. Nah, ini tips dari saya untuk pemula. Jadi kalau saya kan ini sudah pakainya satu pasien itu 2 spons seperti ini, Kak. Jadi satu pelanggan itu biasanya saya pakai satu pasang ini. Nah, ini sebelum dimasukkan ke air, nah setelah dimasukkan ke air itu jadi seperti ini. Nah, ini biasanya saya kasih ke pelanggan, misalkan pelanggan selesai itu, silakan Ibu
barangkali sponsnya mau dibawa gitu, kita pakai sponsnya itu satu pelanggan satu pasang spons gitu. Jadi kalau misalkan nggak mau pun kita buang gitu. Jadi kita perlu sampaikan itu supaya tamu juga, pelanggan kita juga merasa aman dan nyaman gitu facial sama kita. Ini juga jadi salah satu info yang penting buat kenyamanan pelanggan. Jadi satu spons. Oh ya, Ya, gimana Kak? tadi aku lupa pas bagian HF itu kan 2 kali putaran ya. Iya Kak. Itu harus ditekan atau cuma kayak rada nyentuh aja, soalnya kan ada listriknya juga gitu. Iya, nggak ditekan Kak. Nggak ditekan, cuman ngambang aja gitu. Oh ya, ngambang gitu. gitu. Rotasi aja kayak gitu, nggak perlu penekanan. Ini ada pertanyaan, kalau lagi habis keguguran bisa facial pakai HF enggak? Oh, nggak masalah Kak. Kalau ini ada pertanyaan, kalau habis keguguran boleh facial pakai HF nggak? Itu boleh Kak. Jadi nggak masalah. Yang penting hamil. Kecuali ibu hamil ya? Ya nggak boleh ibu hamil. Ada lagi Kak yang mau bertanya? Teman-teman boleh bertanya mengenai produknya, peralatannya, atau kalau misalkan bingung bagaimana nih cara untuk memulai bisnisnya, boleh itu semua ditanyakan. Maaf, HF itu apa ya? Oh, HF itu ini Kak, High high frequency. frequency. Alatnya seperti ini. Nah, ini alat kacanya. Dan ini nah ini caranya itu dimasukkan ke sini Kak. Ini tadi mungkin kakaknya nggak ikut, ketinggalan. Ketinggalan mungkin. Fungsinya untuk apa ini HF ini? Fungsinya itu untuk antiseptik, untuk membunuh kuman, bakteri penyebab jerawat, meredakan kemerahan setelah ekstraksi komedo. Terus dia juga ada manfaat untuk merangsang sel kulit baru. Gitu Kak. Ini ada pertanyaan lagi. Kak, gimana kalau langsung mau buka alat-alatnya gimana dan cara mulai bisnis di awal gimana Kak? Nah, ini memang pertanyaan-pertanyaan yang memang umum yang biasa kita terima ya. Maksudnya tuh rata-rata itu peserta kursus atau workshop facial treatment itu menanyakan hal ini gitu. Memang kalau untuk pemula, peserta yang baru mulai di industri kecantikan itu pasti banyak sekali kebingungan gitu. Saya harus mulai dari mana, produknya apa aja, peralatannya apa aja, gitu pasti ada pertanyaan itu. Nah, kita akan memfasilitasi teman-teman dan mendukung teman-teman untuk memulai bisnis facial treatment-nya. Jadi kita akan sediakan produknya, kita akan sediakan peralatannya, bonus tambahan lainnya, bahkan kita akan memberikan private training secara eksklusif. Jadi one by one nanti kita akan training ya, trainingnya itu bisa offline ataupun online, bisa kakaknya yang datang ke sini atau kita yang datang ke sana ke lokasi gitu. Nah itu ada beberapa paket pilihan Kak. Kalau misalkan kakak mau kita bantu untuk memulai bisnisnya dengan minim resiko, bahkan mungkin nggak ada resiko sama sekali, itu kita ada beberapa paket pilihan yang nanti kakak bisa pilih untuk memulai bisnisnya. Jadi paket ini memang untuk mendukung dan untuk mensupport teman-teman yang ingin memulai bisnis facial treatment. Jadi nanti kita bantu semuanya. Itu akan lebih mudah. Gimana Kak Asriani? Apakah sudah terjawab? Untuk detailnya mungkin bisa lewat WhatsApp, bisa juga lewat grup ya. Yang jelas ini workshop Zoom ini memang langkah awal ya, langkah awal teman-teman untuk memulai bisnis facial treatment. Jadi nggak cukup cuma belajar aja nih, ada beberapa tahapan-tahapan lain yang harus kita jalani. Ya salah satunya, ya mungkin teman-teman juga kalau misalkan merasa workshop Zoom ini belum puas gitu ya mungkin teman-teman juga bisa belajar secara private. Kalau secara private, ya nanti kita bisa berinteraksi secara lebih maksimal ya. Secara lebih maksimal, belajar one by one,
terus interaksi secara langsung, bisa secara offline maupun online. Nah, kalau untuk offline-nya sendiri memang kita ada juga sih, ada pelaksanaan yang offline-nya itu sudah 2 kali kita laksanakan. Yang pertama itu di Purwokerto, yang keduanya di Banyumas. Insya Allah untuk yang angkatan ketiga itu kita mau workshop secara offline juga, itu di Banyumas juga. Memang kalau secara offline itu kita live ya, melihat secara langsung detailnya kita bisa melihat secara langsung, bahkan kita langsung praktek juga gitu kan. Terus langsung praktek ke model gitu. Nah, memang untuk detail-detail seperti itu sih teman-teman juga kalau misalkan mau lebih maksimal ya memang kita sarankan ikut juga gitu. Caranya ya kalau nggak ikut secara offline ya mungkin bisa belajar secara private one by one. Cek harga HF. Nah, kalau untuk harga HF itu bervariasi ya, Kak, tergantung budget juga. Kalau misalkan mau yang portable itu memang lebih murah. Tapi kalau kita berbicara mau lebih maksimal, itu disarankan beli yang paket lengkap. Nah, minimal yang kita juga ada sih kalau misalkan kakak mau beli gitu ya. Kita ada satu alat paket lengkap itu untuk profesional itu harganya itu di 2.700.000. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli itu kita ada harga spesial nih buat peserta Zoom ini, kita bisa kasih harga di 2,5. Alatnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini untuk alatnya. Ini untuk alat lengkapnya, jadi teman-teman bisa, kalau misalkan mau yang lengkap, standar lengkap gitu, bisa beli yang alat yang ini. Ini 4-in-1 ya teman-teman. Jadi dia ada vakum, spray, galvanik, sama HF. Jadi ini misalkan teman-teman pengen buka facial treatment home service, ini bisa banget teman-teman bawa, ditaruh di botol gitu ya, misalnya ditaruh di botol dibawa, ini bisa. Dan di sini tadi yang sudah saya ajarkan itu sudah ada vakum dan HF. Di sini vakumnya ini, dan ini ada tambahan galvanik sama spray juga untuk materi di advance. Nah, kalau teman-teman mau pakai alat ini dengan facial basic itu sudah ada di sini. Jadi nggak terpisah gitu, sudah ada vakum dan di sini sudah ada HF. Ini HF-nya. Ini di harga 2.500.000 spesial kalau teman-teman beli hari ini. Ini ada diskon. Jadi vakumnya itu ini HF-nya. Nanti kalau misalkan belum jelas bisa nanti kasih tutorialnya cara pakainya. Karena ini memang beda alatnya dengan yang tadi saya sampaikan itu pada saat materi facial basic tadi. Cuman kalau untuk HF sih sama persis, cuman vakumnya yang berbeda. Nah, ini alat yang cukup simpel juga, karena bawa untuk home service teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Boleh bertanya lagi, Kak? Ya, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Ada nggak ada produk yang dijual di pasaran gitu? Rekomen produk yang dijual di pasaran apa gitu? Kalau untuk pemula ya Kak, paling Sari Ayu Kak dari Marta Tilaar. Oh gitu. Iya. Itu dulu awal saya buka salon juga pakainya Sari Ayu dari Marta Tilaar karena saya dulu alumni Marta Tilaar. Jadi saya pun awal buka salon juga pakai produk Marta Tilaar Kak.
Oh, Iya. Jadi Sari Ayu itu untuk facial basic ya lumayan lah. Tapi memang kalau saya pribadi ya sudah merasakan beberapa produk gitu ya. Kalau Sari Ayu terus Biokos gitu hanya untuk keluhan apa ya nantinya itu hasil facialnya itu akan terlihat berbeda gitu loh Kak. maksudnya beda Dari gimana? dari peelingnya, dari jenis peelingnya yang sangat membedakan itu dari jenis peeling atau scrub gitu ya Kak, sama masker dan ininya sunscreennya, tabir suryanya. Yang saya bikin sendiri ini kan istilahnya dia memang produk yang diformulasikan khusus untuk facial treatment profesional gitu ya Kak. Jadi untuk peelingnya atau scrubnya, masker dan sunscreennya ini memang terlihat jelas gitu perbedaannya gitu. Bahkan ini kan satu paketnya gitu ya dari mulai mie cleansernya itu semua produk yang sama gitu. Jadi apa kalau misalkan kakak pengen memberikan kepuasan ke pelanggan, produk ini sih sangat recommended gitu. Tapi kalau untuk awal misalkan pengen pasang tarif yang apa ya istilahnya murah gitu, bisa sih pakai Sari Ayu dulu Pak. Kalau misalnya, maaf ya, banyak nanya. Apa kakak? Kalau misalnya ada pasien ya apa nanya nih produknya apa, itu wajib kita jawab atau itu menjadi rahasia kita sebagai terapis gak sih? Enggak itu haknya kakak Kak. Nggak perlu disampaikan karena kan itu bisa jadi apa ya kayak rahasia dapur kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sampaikan oh kita pakai produknya ini, oh ya udah dibeli aja gitu kan, dia pakai sendiri gitu. Jadi itu yang nah kenapa saya sarankan pakai produk facial treatmentnya itu pakai ini, pakai yang saya pakai tadi karena dia itu nggak dijual di pasaran, eksklusif. Jadi kalaupun pelanggan nanti lihat gitu ada di koper kita, itu pelanggan akan bertanya-tanya gitu produk apa nih gitu kok kayaknya nggak pernah lihat. Kalau kita pakai Sari Ayu kan oh pakai produknya Sari Ayu, oh pakai produknya Latuli, pas bisa nih beli buat dipakai sendiri seminggu sekali di rumah gitu kan, buat besok-besok di muka maskernya scrubnya itu kan bisa dipakai sendiri gitu kan. Tapi kalau ini dia pasien juga nanti akan merasakan perbedaan gitu dan akan merasakan oh ini tapi aku nggak bisa beli gitu kan, akhirnya nanti teringatnya sama kita gitu, oh ya mau kesel sama Mbak Yesi aja, misalkan sama Mbak Yesi aja gitu, karena memang produknya itu beda gitu. Itu sih Kak. Jadi nggak Tapi kan kakak sampaikan juga produknya apa gitu. Tapi kan kalau misalnya posisinya di customer ya di pasien, pasti kan dia pengen pengen tahu gitu produknya apa. Pasti untuk meyakinkan itu tuh sudah BPOM atau belum gitu. Itu gimana gitu maksudnya ngejelasinnya? Kalau untuk meyakinkan customer masalah tapi biasanya sih selama ini kita buka salon ya, jarang sekali sih customer yang bertanya masalah produk ya. Tapi kalaupun misalkan memang ada customer yang menanyakan hal tersebut gitu ya, dan kita nggak mau ibaratnya tuh ribet gitu ya, ya salah satu solusinya ya bisa pakai produk yang memang dijual di pasaran. Kalau produk yang dijual di pasaran kan orang lebih kenal ya. Begitu kita jawab, oh ini produknya dari Sari Ayu, orang langsung kenal gitu ya. Nah kalau produk-produk yang kita buat, memang itu buat profesional terapis dan nggak mesti customer tahu apa yang kita pakai. Biasanya customer itu lebih aware, lebih memperhatikan seberapa puas, seberapa nyaman dengan hasil facial treatment-nya. Nah, yang kita kejar itu. Yang kita kejar itu yang terpenting customer puas, yang terpenting customer nyaman, dan kita juga memang sudah memastikan produk yang kita pakai itu aman. Udah, selebihnya itu gitu. Kalau misalkan memang customer kakak merasa ragu dengan produk yang kita pakai atau mungkin ingin mendapat kejelasan dengan produk yang biasa dijual di pasaran supaya kita lebih enak menjawabnya, ya mungkin kakak bisa mulai pakai produk yang memang dijual di pasaran seperti Sari Ayu, Latuli, Wardah, dan yang lain-lain gitu. Kalau yang kita pakai memang bukan produk yang dijual di pasaran ya, karena memang kita pengen dapat nilai yang eksklusif gitu dari produk yang kita pakai itu. Dan orang nggak tahu itu apa produk yang kita pakai itu, karena tujuan targetnya sih yang penting customer merasa nyaman, merasa puas, udah gitu aja gitu.
Itu pilihan sih, kembali lagi ke pilihan teman-teman, mau pakai produk yang memang dijual di pasaran, bebas, gitu ya, atau pakai produk yang memang kita pakai juga, gitu. Ini juga sebenarnya produknya sih memang sebenarnya khusus hanya untuk kita pakai saja, gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dan berminat, ya bisa nanti kita share, gitu. Kalau misalkan teman-teman berminat, kita juga bisa kasih harga khusus ya, bisa kasih harga khusus. Tapi ini memang rahasia sih sebenarnya, rahasia produk yang kita pakai gitu. Teman-teman, mohon maaf karena mungkin sudah dapat panggilan, sudah ada panggilan. Bayi juga, kebetulan istri saya bayinya ada 2 gitu ya. Nanti untuk selebihnya kita lanjut lewat grup ya.